Ada bermacam-macam reaksi dan tanggapan orang akhir-akhir ini terhadap bencana, ketidakadilan, dan segala hal yang buruk tentang ketimpangan-ketimpangan atau kebebalan sosial yang terjadi. Namun, ketika banyaknya komentar-komentar yang muncul, reaksi-reaksi yang bertaburan, kebanyakan adalah penuh dengan amarah, kecewa, dan lalu tidak sedikit yang mencaci maki dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan dengan meresponi sambil marah-marah, orang sudah menganggap dirinya menyatakan kebenaran. Jangan bungkam saja, ayo ngomong dong. Tapi ngomongnya hanya menyebarkan berita-berita, postingan yang malah meresahkan, yang membuat orang menjadi tambah panik, kalut, dan mudah tersulut. Dan kalau sudah mudah tersulut, dia menjadi kalut, kalang kabut, dan langsung ribut, ikut latah menyebarkan benci dan caci itu. Padahal kita harus membedakan jelas bahwa menyebarkan kebenaran beda dengan menyebarkan kebencian dan caci maki. Menyebarkan kebencian dan caci maki semacam teror, satu tindakan yang menakutkan orang. Tapi menebarkan kebenaran dengan cara yang benar justru harusnya meredakan amarah, menenangkan orang, dan membuat orang bisa berpikir jernih. Bukankah saat gusar, maka fokus kita menjadi tergeser? Saat gusar, kita menjadi mudah bergeser arah dari perjuangan kita. Karenanya, mari kita belajar lagi sabda Tuhan yang mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bereaksi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini. Amsal 14 ayat 17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Lalu kemudian dari Amsal juga pasal 19 ayat yang ketiga, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal pasal yang ke-22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dan yang terakhir dari Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kata yang muncul dalam bacaan-bacaan kita di Amsal tadi adalah lekas gusar, mudah marah, cepat-cepat bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak. Dan dengan teriakan semacam itu, seolah-olah orang sudah merasa melakukan hal yang benar, dan itu yang dianggap menyatakan kebenaran, yaitu marah-marah setengah mati, caci maki dengan kata-kata yang kasar. Bukankah orang yang lekas gusar sebenarnya orang yang punya hati yang mudah sekali terusik? Apalagi ketika berita tentang bencana dan krisis seringkali bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi justru memancing emosi. Dan ketika emosi itu memancing dan orang mudah terpancing, meledaklah api bertemu api, akan terbakar semuanya. Padahal orang yang dewasa secara rohani bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling cepat berdoa, menimbang, dan minta hikmat Tuhan untuk langkah selanjutnya. Yakobus 1 ayat 19-20 mengingatkan bahwa setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah, bukan lekas gusar, lekas marah. Orang yang mudah gusar itu juga akan mudah tergeser. Arah dan fokusnya jadi salah. Ketika hati tersulut, maka tangan sering lebih cepat daripada hikmat. Kita membagikan berita bukan karena ingin menolong, tapi karena ungkapkan unek-unek dalam hati, emosi yang sedang penuh dilolongkan, dan lolongan itu tidak menolong orang. Lolongan bukan pertolongan. Dan Kitab suci juga ingatkan orang bebal melampiaskan seluruh perasaannya, tapi orang bijak menahan diri.
Dan banyak lagi ayat-ayat dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 7 ayat 9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Yang dibagikan dengan amarah, apapun itu, akan menularkan amarah. Namun yang dibagikan dengan damai, itu akan menenangkan jiwa. Amsal-amsal yang tadi dicantumkan mengingatkan kepada kita bahwa semua berita yang benar harus bijak saat disebarkan. Tidak juga semua yang viral dan yang beredar itu sesuatu yang normal dan juga sesuatu yang membawa nilai kerajaan Allah. Hati-hati sebelum bagikan berita, tanyakan dengan jujur. Apakah berita yang saya sampaikan itu menyembuhkan atau malah jadi melukai? Lahir dari cinta kasih atau sekedar menghakimi, dan ungkapkan isi hati dengan meledak-ledak. Bukankah lebih baik kita mendoakan dulu sebelum kita menyebarkan? Dan Alkitab jelas sekali menegur keras karena si pemarah atau yang lekas gusar itu menimbulkan pertengkaran, banyak pelanggaran. Orang yang gusar juga dikatakan dalam Amsal pasal 19 tadi itu adalah kebodohan. Mudah gusar seringkali bukan saja menunjukkan dan menyampaikan pelanggaran, tetapi juga orang yang lekas gusar itu, dia akan mudah menularkan kegusarannya, dan orang langsung ikut latah, ikut-ikutan gusar, padahal hatinya sebenarnya sedang kesasar pada emosi orang lain. Karena kita perlu belajar lagi dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang dihujat tapi tidak meledak, yang difitnah tapi tidak terpancing. Saat dia dicaci maki, dia tidak membalas, tapi menyerahkan kepada Tuhan Sang Hakim Adil. Kedewasaan rohani bukan berarti tidak peduli, tetapi kedewasaan rohani tidak dikuasai oleh emosi. Karena itu saat kita mendengar berita-berita bencana, ketidakadilan, masalah, musibah, persoalan, hal-hal miring yang terjadi di sekitar kita, berhentilah sejenak, berdoa dan tanyakan dalam hatimu. Seperti pemazmur, Tuhan pasanglah penjaga di mulutku sebelum berkata-kata. Kali ini berdoa, Tuhan pasanglah penjaga di tanganku sebelum aku mengetikkan atau mempostingkan sesuatu. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karenanya mari kita hidup jangan mudah terpancing. Karena orang yang tidak mudah terpancing adalah tanda orang yang jiwanya punya akar. Akar yang kuat, tidak mudah tergoyahkan bahkan oleh berita apapun juga. Dunia saat ini bukan kekurangan berita. Sudah terlalu banyak berita yang kita dengar. Tapi dunia hari ini sedang kekurangan damai. Biarlah damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, memerintah di dalam hidup kita. Peace in heart dulu, baru peace on earth itu akan terjadi. Menjelang hari lahirnya Yesus di dalam masa Natal ini, mari kita lakukan jeda rohani. Berhenti, berdoa, dan menimbang. Sehingga kita tidak lagi bimbang, tapi menatap kepada Tuhan yang dengan kasih-Nya Dia sedang nyambangi kita, datangi kita. Untuk apa? Supaya kita jadi makin dewasa. Surutkanlah marah dan benci kita. Sebarkanlah yang benar dengan hikmat Tuhan yang penuh cinta. Damai di hati, damai di bumi. Amin.